Pendek kata, penghiburan kepada orang lain tidak selalu kita berikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk nasihat langsung, dalam bentuk pertolongan langsung, tetapi menampilkan cara hidup kita yang sepertinya cara hidup yang punya pengharapan, hati kita tetap bahagia, hati kita merasa tertolong atau terhibur oleh kebaikan-kebaikan Allah yang kita alami. Sehingga kita juga tidak mudah di hadapan orang lain itu ikut berkeluh kesah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Bersama-sama kita pada malam hari ini bersatu dalam Ekaristi dan bacaan-bacaan yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Tentu berbahagia menurut cara Tuhan. Semoga kita mampu menggapai dan menghidupi hati yang bahagia itu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga hidup kami dengan rezeki hidup sehari-hari. Buatlah hati kami semakin terbuka akan karya-Mu dan penuhilah kami dengan sukacitanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para Romo, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama sangat jelas ajakannya untuk kita semua, yakni ia mengajak kita untuk bisa menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan. Masa ini menjadi masa yang bagi banyak orang bukan masa yang ringan, tetapi masa yang mungkin cukup berat. Karena berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi yang berkepanjangan, persoalan-persoalan terjadi dalam kehidupan baik kita maupun banyak orang lain. Sehingga kalau saat ini itu kita mendengar banyak orang yang berkeluh kesah dengan segala keadaannya, rasa-rasanya itu sudah lumrah. Tetapi di masa yang seperti ini, kita diundang oleh Santo Paulus untuk bisa memberikan penghiburan kepada mereka semua yang mengalami masa-masa dalam penderitaan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bentuk penghiburan macam apa yang kiranya bisa kita wujudkan untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang demikian itu? Santo Paulus menawarkan kepada kita salah satu bentuk penghiburan yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang-orang yang terhibur dulu. Menjadi orang yang terhibur, menjadi orang yang merasa bahwa di dalam penderitaan saya, atau dalam kesulitan saya, atau dalam beban-beban hidup yang saya alami, Tuhan itu memberi perhatian, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu melimpahkan banyak hal kepada saya. Sehingga kebaikan Tuhan itu rasa-rasanya jauh lebih besar dibanding dengan persoalan-persoalan hidup yang saya alami. Memiliki iman bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu dalam penyertaan, kita selalu dalam pertolongan, kita selalu dalam tuntunan Tuhan. Ini sudah merupakan satu bentuk penghiburan bagi diri kita dulu. Maka kalau kita ini sudah menjadi orang-orang yang terhibur oleh kemurahan Allah, maka kita juga dengan mudah bisa membantu orang lain untuk bisa memberikan penghiburan lewat pengalaman-pengalaman
ditolong, dituntun oleh Allah sendiri. Yang kedua, kalau kita belajar di bacaan Injil, orang lain kadang-kadang terhibur hidupnya ketika melihat hidup kita ini, sekalipun kita pun juga hidup kita tidak mudah-mudah banget, atau kita juga mengalami berbagai situasi, tetapi kita ini belajar menjadi orang yang bahagia. Kebahagiaan hidup kita itu tidak terkurangi oleh macam-macam persoalan yang kadang-kadang kita alami. Pendek kata, misalnya kita ambil contoh, masa pandemi ini juga bukan masa yang katakanlah ringan bagi kita. Kita mungkin juga mengalami ini masa berat untuk kita. Tapi masa berat dalam masa pandemi ini tidak mengurangi rasa bahagia hidup saya. Tuhan tadi mengajarkan kepada kita atau mengajak kita, berbahagialah. Kalau kamu bisa berbahagia, maka hidupmu juga bisa memberikan aura yang baik kepada orang lain, bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Orang yang berbahagia sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil adalah orang yang senantiasa dalam kehidupannya itu sungguh bisa berserah dalam kuasa Tuhan. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan, menjadi orang yang hidupnya itu segalanya ada di dalam tangan Tuhan. Berbahagialah kamu yang lemah lembut, yang rendah hati. Berbahagialah kamu yang murah hati, yang selalu membawa damai. Berbahagialah kamu yang teguh imanmu, sekalipun kadang-kadang juga banyak tantangan, kesulitan, godaan mungkin kamu alami. Tetapi kita menampakkan diri sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang mungkin lembut hati, sebagai orang yang bisa senantiasa melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Pendek kata, penghiburan kepada orang lain tidak selalu kita berikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk nasihat langsung, dalam bentuk pertolongan langsung, tetapi menampilkan cara hidup kita yang sepertinya cara hidup yang punya pengharapan, hati kita tetap bahagia, hati kita merasa tertolong atau terhibur oleh kebaikan-kebaikan Allah yang kita alami. Sehingga kita juga tidak mudah di hadapan orang lain itu ikut berkeluh kesah, ikut menyalahkan keadaan, ikut mengungkapkan masalah-masalah yang kita alami. Kita berusaha bahwa karena kita sudah mendapat pertolongan Tuhan, maka hidup kita sebenarnya juga sudah banyak tertolong oleh Tuhan, sehingga kepada orang lain kita juga tidak perlu untuk berkeluh kesah, untuk mengungkapkan keberatan-keberatan hidup kita, untuk mengungkapkan masalah-masalah yang kita alami. Dengan demikian, melalui cara komunikasi atau kesaksian hidup kita yang selalu dalam pertolongan Tuhan, orang lain pun juga akan belajar pada kita untuk bisa menyerahkan segala beban-beban kehidupan ini dalam kuasa Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam pengharapan kepada kita. Semoga cara hidup kita, kesaksian hidup kita sehari-hari, dan kata-kata kita bisa menjadi penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan selalu akan membantu kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas santapan sabda dan tubuh putra-Mu yang telah menguduskan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup suci di hadapan-Mu, hingga kami Kau perkenankan memandang wajah-Mu di sorga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para Romo, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Ekaristi ini. Terima kasih pada Komsos, terima kasih pada semua yang terlibat. Sekarang mari bersama-sama kita menyiapkan diri menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua bersama keluarga di dalam memberikan kesaksian akan kehidupan yang bahagia. Kita selalu dibimbing dan dituntun oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita
pergi, kita diutus mewartakan penghiburan. Amin.